Katak ajaib. Seorang wanita tua pernah tinggal di suatu desa. Ia memiliki anak perempuan yang amat cantik. Anak perempuannya itu terlalu suka buah ceri, sehingga ia tak bisa makan apapun yang lainnya. Makan siang atau malam, ia hanya ingin makan buah ceri saja. Karena itulah, orang mulai menjulukinya si Ceri. Ada seorang perempuan pandai tinggal di lingkungan tempat tinggal Ceri. Tak hanya pandai, ia juga ahli sihir hitam. Dan di kebunnya ada begitu banyak pohon ceri dan buah ceri yang melimpah. Si Ceri biasa menyelinap dalam kebun itu karena ia tidak bisa menahan diri. Dan ia biasa mencuri beberapa buah ceri. Karena ini, si tukang sihir jadi amat marah. Terlebih lagi si Ceri sangat cantik. Rambutnya sangat panjang dan sehalus sutra. Wajahnya secerah matahari. Segalanya pada dirinya begitu cantik sehingga si tukang sihir tidak bisa menahan amarahnya. Suatu hari, seperti biasa, Ceri sedang mengumpulkan buah ceri di kebun. Si nenek sihir melihatnya dan meledaklah amarahnya. Ia lantas merapal mantra sihir sehingga mengubah si Ceri menjadi seekor katak buruk rupa. Si Ceri yang malang. Konon raja di negeri desa itu berada punya 3 anak laki-laki. Sang raja sudah amat tua dan lemah. Sang raja berkata pada anak-anaknya, "Aku akan memberi kalian 3 tugas. Siapapun yang menunaikan tugas ini akan menjadi raja berikutnya. Tugas pertama, aku ingin selembar kain yang begitu halus sehingga bisa dengan mudah melewati cincinku." Segera, ketiga pangeran itu pergi untuk mencari kain yang diminta. Kakak pertama dan kedua membeli banyak sekali kain dari pasar. Tetapi si bungsu berpikir, bagaimana kain biasa dari pasar bisa menyelip lewat cincin ayahandanya? Ia berjalan amat jauh, mencari ke banyak sekali tempat, tapi tak bisa menemukan apa-apa. Ia lantas begitu lelah sehingga ia memutuskan untuk beristirahat di tepi sungai. Tiba-tiba seekor katak melompat keluar dari sungai dan berkata padanya, "Ada masalah apa? Kau terlihat amat tegang." Suara katak itu amat manis. Mendengar itu, si pria berkata, "Bagaimana kau bisa membantuku?" Si katak bersikeras, "Setidaknya beritahu aku mengapa kau khawatir." Sang pangeran menceritakan masalahnya. Setelah mendengar itu si katak melompat kembali ke dalam sungai. Katak itu lalu kembali dengan selembar kecil kain dan berkata, "Bawalah kain ini. Ini akan membantumu." Sesuatu lebih baik daripada tidak sama sekali, pikir sang pangeran. Dan ia bertolak ke istana. Saat ia hampir tiba di istana, kain itu terasa makin berat. Sang raja senang. Ketiga putranya kembali membawa kain. Ia memberi mereka cincinnya. Saat kedua pangeran tertua mencoba, hanya sebagian kain saja yang berhasil lewat dan mereka gagal. Si pangeran bungsu sempat ragu untuk menyelipkan kainnya yang ternyata telah melebar. Semua orang terkejut melihat kain sebersih dan seindah itu. Kain itu ternyata melewati cincin sang raja dengan amat mudah. "Aku telah berhasil dalam tugas pertama," pikir sang pangeran sambil menghela napas lega. Sang raja memberi mereka tugas kedua, bahwa ia menginginkan seekor anjing yang begitu kecil sehingga muat dalam kulit kenari. Lagi-lagi mereka bertiga memulai perburuan mereka. Tugas ini pun jauh lebih berat. "Di mana kau bisa menemukan anjing seperti itu?" Pangeran bungsu mulai berjalan dalam hutan terdekat. Ia berjalan begitu jauh hingga saat ia lelah, ia duduk di tepian sungai yang sama dengan sebelumnya. Tiba-tiba ia teringat pada katak yang telah menolongnya saat yang lalu. Saat itu pula, sang katak melompat keluar dari sungai. "Oh pangeranku, mengapa kau bersedih lagi?" Sang pangeran memberitahunya tentang tugas kedua itu. "Tunggu, biar aku mencoba membantumu lagi." Lalu katak itu melompat ke dalam sungai. Lalu ia keluar dari sungai dengan memeluk sebutir buah kering. "Bawalah ini dan pecahkanlah saat kau sudah tiba di istana dan kau akan melihat keajaibannya." Sang pangeran dengan senang bertolak kembali ke istana. Kedua kakak menemukan banyak anak anjing tapi semuanya tidak berguna. Beberapa dari mereka berkepala besar, beberapa berkaki besar, dan beberapa lagi berekor panjang. Mereka berdua amat sedih karena telah gagal. Kini giliran si bungsu memecahkan buah keringnya. Kejutan,
Ada seekor anak anjing lucu duduk dalam kulit buah itu. Sang raja mencoba memuat anak anjing itu dalam kulit kenari dan ia dengan mudah muat di dalamnya. Pangeran bungsu sangat bahagia. Sang raja sangat bahagia juga. Kini saatnya tugas ketiga dan terakhir. Siapapun yang mendapat gadis tercantik sebagai calon istrinya akan menjadi raja berikutnya. Bagus, itu tugas yang mudah. Pangeran sulung dan kedua pergi mencari calon istri cantik. Mereka kenal banyak gadis cantik. Mereka amat senang mendapat tugas mudah ini. Namun si pangeran bungsu berpikir dengan sedih, siapa yang akan menolongku? Kata kecil itu tidak akan bisa membantuku juga. Ia tidak bisa melompat ke dalam sungai dan mencarikan calon istri cantik untukku di sana. Selagi larut dalam pikirannya, lagi-lagi ia tiba di tepi sungai. Katak itu menyambutnya. Apa yang terjadi padamu lagi? Mengapa kau khawatir? Kelihatannya kau banyak menangis. Sang pangeran memberitahu segalanya. Si katak berkata, jangan khawatir dan kembalilah ke istana. Begitu kau tiba di istana, lihatlah ke belakang. Tapi tolong jangan tertawa. Kali ini sang pangeran tidak bisa mempercayai si katak. Ia pulang ke istana dan begitu ia sudah dekat dengan istana, ia mendengar sesuatu dari belakang. Ia melihat ke belakang dan amat terkejut. 6 tikus yang amat besar sedang menarik sebuah kereta yang terbuat dari labu. Dan seekor katak yang besar jadi kusirnya. Di dalam, yang duduk di sebuah kursi indah adalah temannya, si katak dari sungai itu. Itu pemandangan yang amat aneh, tapi sang pangeran tidak tertawa sama sekali. Ia tidak dapat memahami apapun. Kereta macam apa ini? Ini terbuat dari labu. Dan setelah beberapa lama, ia melihat sebuah kereta yang sama sekali berbeda. Kereta itu ditarik oleh 2 kuda hitam yang cantik. Kusir kereta itu berpakaian seperti seorang prajurit. Di dalamnya duduklah seorang gadis yang sangat cantik. Pada pandangan pertama, ia mengenali gadis itu sebagai katak dari sungai itu. Ketiga pangeran lantas memasuki istana. Kedua pangeran tertua membawa banyak gadis cantik. Namun begitu Cherry memasuki istana, semua orang terpukau olehnya dan ia dimahkotai sebagai ratu kecantikan karena ia adalah yang tercantik dari semuanya. Jadi sudah dipastikan karena pangeran bungsu telah menunaikan semua tugasnya, ia ditetapkan sebagai calon raja berikutnya. Rubah licik dan ayam betina merah kecil. Pada suatu ketika, ada seekor ayam betina merah kecil yang tinggal dalam rumah peternakan sendirian. Agar rumahnya tetap bersih dan rapi dan mengumpulkan makanan untuk dirinya sendiri, ia bekerja amat keras sepanjang hari. Tak jauh dari rumah si ayam, tinggallah seekor rubah licik dan istrinya dalam sebuah gua. Si rubah amat licik dan selalu berburu untuk memukau istrinya dengan makanan lezat. Mereka sedang mengincar si ayam merah itu. Saat melihat si ayam, si rubah berpikir, ayam ini pasti amat empuk. Aku ingin menghadiahkannya pada istriku dan kami akan memasaknya dalam panci besar kami. Jadi, suatu hari si rubah mengambil karungnya dan berkata pada istrinya, aku akan menangkap si ayam kecil dan kita akan makan dia malam nanti. Kau harus menyiapkannya dan memanaskan pancinya sampai aku kembali. Sambil mengatakannya, si rubah pergi ke tempat tinggal si ayam merah. Istri si rubah amat senang dan ia mulai menyiapkan rempah-rempah dan terus menaruh panci besar di api untuk mendidihkan air. Sementara itu, si ayam keluar dari rumahnya untuk mengumpulkan benih dari ladang untuk makan malamnya. Ia tidak melihat si rubah licik yang sedang sembunyi di balik pohon. Begitu si ayam hilang dari pandangan, si rubah yang sedang menunggu kesempatan cepat-cepat menyelinap ke dalam rumah ayam. Ia merencanakan segalanya untuk menangkap ayam merah itu saat ia kembali. Setelah beberapa lama, si ayam kembali dengan sekeranjang benih untuk makan malamnya. Ia masuk rumahnya dan mengunci pintu di belakangnya.
Begitu si rubah melihat si ayam tidak mungkin melarikan diri, ia menerjang si ayam dengan karung besar yang terbuka lebar. Ayam kecil itu amat ketakutan. Ia menjatuhkan keranjang penuh benihnya dan terbang ke palang kayu yang melintang di langit-langit. Lalu sambil menghela napas ia berkata pada si rubah, "Oh, si rubah licik, apa yang kau lakukan dalam rumahku? Kau tak akan bisa menangkapku sekeras apapun kau mencoba." Berapa lama kau pikir kau bisa terus bertengger di sana? kata si rubah, walau ia tahu itu tidak akan mudah baginya untuk menangkap si ayam sekarang. Si ayam terlalu pandai, terlalu cepat dan terlalu hati-hati. Si rubah juga pandai dan berpikir sejenak. Segera ia mendapatkan ide dan berkata, Aku akan menangkapmu dan makan kau malam ini. Aku tidak bisa mengecewakan istriku. Ia berdiri tepat di bawah si ayam merah dan mulai berlari berputar-putar seakan ia tengah berusaha untuk menangkap ekornya sendiri. Si ayam merah melihat ini dari atas dan berpikir, Ia akan pergi saat ia kelelahan. si rubah berputar makin cepat mengejar ekornya sendiri. Si ayam terus mengamati si rubah dari palang dan tak mengerti apa maksud si rubah itu. Si ayam malang segera jadi pusing melihatnya dari atas, sehingga ia tak bisa terus bertengger seimbang di palang lagi, jatuh ke dalam karung besar si rubah. Si rubah memanggul karung itu di pundaknya dan mulai berjalan ke arah guanya. Ia senang dan mulai membayangkan betapa lezatnya ayam itu nanti. Ia berjalan, tapi ia terlalu lelah untuk melangkah terus. Aksinya di rumah si ayam menguras energi yang seharusnya untuk berjalan pulang ke guanya. Ia berpikir, Sepertinya masih ada waktu sebelum malam. Aku bisa istirahat sejenak. jadi ia menaruh karungnya di samping dan bersandar sejenak di batu. Segera ia ketiduran. Si ayam merah segera siuman lagi. Ia berhasil membuka karungnya dan menjulurkan kepalanya keluar. Ia heran melihat si rubah sedang tertidur. Si ayam berjuang keluar dari karung itu dan mengambil beberapa batu besar dan cepat-cepat menaruhnya dalam karung itu. Lalu ia melesat pulang secepat kakinya melangkah. Tak menyadari apa yang telah terjadi, saat si rubah bangun tidur, ia menggotong karungnya lagi di pundaknya dan berjalan ke arah guanya. Begitu istrinya melihatnya, ia memanggil, "Apa kau membawa ayam kecil itu?" Ya. Apa airnya masih mendidih? Tanya si rubah. Sang istri mengangguk sambil mengecap lidah. Ia menuang isi karungnya ke dalam sepanci besar air itu. Batu-batu itu jatuh, menumpahkan air mendidih itu pada mereka dan kedua rubah itu tewas. Si ayam merah kecil itu tak akan pernah melihat si rubah licik itu lagi dan hidup damai dan bahagia.